Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur, serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam,
Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
saudara terkasih dalam Tuhan, kita layak bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Hingga ke bulan kedua tahun 2021 ini, kita masih diberi kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur dan layak menaikkan pujian hormat kehadirat-Nya, karena kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Syanda kalabaya lana syanda lalabaya labaya. Oh labaya lana syanda kaya labaya 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 labaya. Oh labaya lana syanda sikia lalabaya labaya 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 labaya. Oh labaya lana syela labaya 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 labaya. Oh labaya lana syela labaya 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 labaya. Oh labaya lana syela labaya 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 labaya. Oh labaya lana syela kaya labaya lana syela labaya nase. Oh labaya lana labaya labaya nase. Labaya lana so. Syela kaya labaya lana Jesus. Oh labaya nase dia labaya naso. Oh labaya lana syela labaya lana sa labaya naba. Oh labaya lana so labaya naso. Labaya lana ya labaya nasera. Oh labaya lana syela labaya lana sidia. Haleluya. Haleluya. Labaya lana so. Luar biasa Engkau Tuhan memelihara hidup kami. Siapa kami ya Tuhan Yesus, sehingga Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan kami sering menjauh dari kehidupan Engkau ya Tuhan Yesus, berjalan sesuai keinginan kami, tapi Engkau Tuhan mengasihi seluruh hidup kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya syanda kaya labaya lana syanda. Haleluya syanda kaya lana baya lana syanda kaya lana baya. Haleluya Yesus. Haleluya haleluya syanda kaya labaya lana syanda. Haleluya syanda kaya lana baya lana syanda kaya. Haleluya Yesus. Haleluya syanda kaya labaya lana syanda. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap pajak, diam di ujung bumi.
bayalana sada bayalana. Ola bakayana sidialana bayalana seda. Ola bayalana sada ya bayalaba. Haleluya syanda kayalana bayalaba. Haleluya Yesus, haleluya syanda kayalana bayalaba yalaba. Haleluya syanda kaya bapa yana syanda kayalana sida. Haleluya syanda sikialana bayana syanda sikialana bayana bayana syanda. Ola bayalana syanda sikialana bayana syanda kayalaba. Ola bayalana syanda kayalana bayana se. Ola bayalana sada bayalana se. Ola bayalana sada bayalana se. Ola bayana se. Ola bayalana sidialana bayana sa. Ola bayalana sada yana bayalana se. Haleluya Jesus sada kayalaba. Haleluya. Ola bayalana seda ba. Ola bayala bayala bayana se. Sidia kana bana kana so. Haleluya. Haleluya. Ola bayala kaya na sidia. Ola bayana se. Ola bayana ba. Ola na sidia. Ola bayana se. Ola bayana so. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Seda bayana sa. Seda bayana se. Haleluya. 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 Haleluya sisa bayana se. Ola bayana sidia laba. Haleluya Jesus. Ola bayalaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau melawat kami. Melawat jemaat-Mu yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah. Terima kasih ya Tuhan penyertaan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Oh haleluya. Biarlah hanya pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Oh, najis orang-orang bagi Tuhan. Oh, bersama Tuhan. Haleluya. 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 Oh, luar biasa Tuhan menyertai seluruh kehidupan kita. Kita layak menaikkan pujian hormat bagi Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Naikkan pujian ini. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Naik sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bawa hatimu, pikiranmu fokus pada firman Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Syanda kaya labaya 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 labaya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Syanda kaya labaya nasi. Haleluya. Syanda kaya labaya nasi. Haleluya, haleluya Yesus. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus urapi kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman kami, semua firman yang Kau berikan pada kami ini akan melindungi, menjaga kehidupan kami, melestarikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah pemeliharaan Allah atas kehidupan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, pada awal kehidupan Allah mencipta sebuah keluarga. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 21 mengatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan telah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah awal penciptaan manusia dan khususnya adalah dibentuknya sebuah keluarga. Tuhan menciptakan keluarga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maksud daripada Tuhan menciptakan keluarga ini adalah supaya kita semuanya berada di dalam satu keluarga Allah. Namun, saudara yang dikasih Tuhan, manusia mengalami suatu masalah di dalam kehidupannya, yaitu dia jatuh di dalam tipu muslihat iblis. Saudara, dan tidak tanggung-tanggung lagi kejatuhan manusia ini sampai beberapa kali, sampai 3 kali. Yang pertama adalah Hawa ditipu oleh iblis di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 7. Di sini ketika ada Hawa ditipu oleh iblis, maka roh manusia ini jatuh di dalam dosa. Yang kedua adalah Kain. Kain dengan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di dalam Kejadian pasal yang keempat. Dan apa yang diperbuat oleh Kain, mempersembahkan pohon-pohonan, buah-buahan, pohon-pohonan, dan lain dengan apa yang dipersembahkan oleh Habel. Dan apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Saudara, ini kejatuhan manusia di dalam jiwanya. Pada kejatuhan yang ketiga, saudara, manusia jatuh di dalam kali yang ketiga. Ini adalah ketika di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging.
tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Umurnya akan 120 tahun saja. Padahal awal kehidupan manusia itu dicipta di dalam satu kehidupan yang kekal, tetapi karena dosa-dosa yang dilakukan, maka disinilah bagian yang ketiga, manusia jatuh di dalam kedagingannya. Sehingga tiga hal kejatuhan manusia itu: roh, tubuh, dan jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kejatuhan manusia ini, maka ada satu reaksi di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Allah, menyesalah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah dinyatakan dalam pasal-pasal awal Alkitab ini sebagai yang menangani orang-orang secara pribadi dan sanggup menyatakan perasaannya dan reaksinya terhadap dosa yang disengaja dan pemberontakan manusia itu. Istilahnya adalah menyesal. Menunjukkan bahwa akibat dosa umat manusia yang menyedihkan itu, sikap Allah terhadap manusia berubah. Namun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu keluarga yang mendapat kasih karunia Allah. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di tempat kefasikan yang merajalela pada waktu itu, Allah menemukan dalam diri Nuh seorang yang benar dan yang masih selalu berhubungan dengan dia. Karakter daripada Nuh adalah yang pertama, tidak bercela di antara orang sejamannya, bahwa ia memisahkan diri dari kejahatan moral bangsanya pada waktu itu. Kemudian yang selanjutnya, kebenaran dalam hidup Nuh ini dihasilkan oleh kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Iman yang dimiliki oleh Nuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, Tuhan memperhatikan kehidupan keluarga Nuh ini yang mendapat kasih dari Tuhan. Ia sangat mengasihi Nuh karena ia dekat dengan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir,
Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saudara, Tuhan akan menghukum bumi ini. Tetapi kepada Nuh yang Tuhan mengasihi dia memberi suatu perlindungan. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya. Bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa engkau dan seluruh keluargamu akan masuk dalam bahtera. Jadi keluarga Nuh ada di dalam bahtera. Seperti kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita berada di rumah. Apa itu bahtera? Apa arti daripada bahtera itu? Yang pertama adalah bahtera Nuh itu adalah lambang keselamatan. Di dalam bahtera Nuh ada manusia dan binatang yang diselamatkan. Dalam Kejadian 6 ayat 19, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Bila kita mengamati jenis binatang yang masuk ke dalam bahtera Nuh, maka di sana kita melihat gabungan dari binatang buas dan binatang jinak. Tetapi mereka tidak saling terekam dan saling berkelahi. Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 11 ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba, macam tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Yesaya mengatakan demikian karena dia melihat bagaimana kehidupan pada zamannya Nuh ini. Ini jadi kenyataan di dalam bahtera Nuh. Binatang buas, binatang jinak, mereka hidup bersama-sama. Bahkan dengan manusia sekalipun. Karena itu bahtera Nuh melambangkan keselamatan sempurna dalam kerajaan damai sejahtera yang kekal selama-lamanya. Yang kedua, bahtera Nuh merupakan gambaran dari tubuh Kristus. Saudara, keluarga Nuh dan segala yang ada di dalam bahtera, ketika semuanya sudah masuk ke dalam bahtera, maka bahtera itu ditutup dan segala apa yang di dalamnya tidak kelihatan. Nuh, istri dan anak-anaknya tidak kelihatan. Yang kelihatan dari luar hanyalah bahtera. Yang kelihatan dari luar adalah bahtera. Bahtera yang mengapung di atas banjir besar. Mereka berada di dalam tubuh bahtera itu. Demikian juga orang-orang yang percaya, yang sudah lahir baru, yang telah dibaptis Roh Kudus, dan yang telah diperlengkapi dengan karakter-karakter ilahi yang berintegritas.
kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Petrus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya dengan tidak, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadilah orang Kristen yang berintegritas. Yang ketiga, bahtera Nuh melambangkan kerajaan yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 26 mengatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap ada yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 28 mengatakan karena kita telah menerima kerajaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Perjanjian Baru adalah Injil Kerajaan yang telah kita terima. Matius 4 ayat 17 mengatakan, sejak itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika kita bertobat, maka kita dilahirkan kembali dalam kerajaan. Jadi dipindahkan ke dalam kerajaan. Dan sekarang kita ada di dalam kerajaan yang perwujudannya adalah gereja. Matius 5 ayat 2 mengatakan, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 1 Tesalonika 1 ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang menderita karena kerajaan itu. Pada suatu hari kelak, Allah akan meruntuhkan tatanan dunia ini, dunia yang sekarang ini, serta menggoncangkan alam semesta ini hingga hancur seperti air bah yang melanda pada zaman Nuh. Kemudian Tuhan dalam Yesaya 65 ayat 7 mengatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bahtera adalah lambang keselamatan dalam tubuh Kristus yang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Anda yang taat, tekun dan bertumbuh semakin dewasa dalam iman, maka Anda akan menjadi warga kerajaan Allah yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Sebagai seorang warga, Anda semuanya harus tahu hak dan kewajiban, sebab hukum Tuhan sudah ada pada Anda, yaitu Alkitab. Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, dan apabila aku telah pergi,
ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam damai sejahtera abadi, kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah apa yang kita lihat, yang kita baca, yang kita renungkan, kita imani di dalam Alkitab. Satu pengajaran tentang keselamatan kekal yang akan kita peroleh di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana pemeliharaan Allah pada umatnya pada masa pandemi hari-hari ini? Supaya kita mengalami pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, Alkitab menyatakan bahwa kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Ingat, kita ada di dalam bahtera Allah atau tubuh Kristus. Yang pertama, kita harus taat kepada Allah dan kehendaknya yang telah dinyatakan pada waktu ini di mana pandemi sedang melanda dunia. Pakailah saat ini untuk mengubah kehidupan kita dengan hidup yang berintegritas. Baca firman Tuhan dan renungkan itu setiap hari, karena firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Dan yakinlah bahwa Allah menyertai kita. Kalau Nuh harus tinggal di dalam bahtera bersama dengan keluarganya, demikian juga kita hari-hari ini harus tinggal di rumah pada masa pandemi. Pandemi itu seperti juga air bah yang melanda dunia pada waktu itu. Renungkan firman Tuhan agar hidup kita adalah hidup yang berintegritas. Seperti Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita akan diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, sungguh luar biasa janji Tuhan kepada kita. Kita akan diubah. Jadi mari, ketika kita berada di rumah, ketika kita merenungkan firman Tuhan, imani. Dan mulailah saudara, karakter-karakter kedagingan yang ada di dalam pasal-pasal sebelumnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-4, 5 dan 6 ini, di mana mereka jatuh di dalam roh, jiwa, dan tubuhnya, kedagingannya. Maka kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk mengembalikan kita, ya, untuk mengubah kehidupan kita, supaya kita menjadi anak Allah yang penuh dengan kasih daripadanya. Sayang saudara, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 21, Nuh tidak berintegritas. Karena pada waktu itu setelah air bah, sudah tidak ada air bah lagi, dia minum anggur dan jadi mabuk. Sehingga timbul masalah di dalam keluarganya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah merupakan satu keluarga yang diistimewakan oleh Tuhan, tiba-tiba terjadi hal yang seperti ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari di hari-hari ini, ketika kita berada di dalam rumah, mari kita merenungkan kehidupan kita. Allah ada di dalam rumah Anda. Baca firman setiap hari supaya karakter ilahi ada dalam hidup kita. Mengubah karakter-karakter duniawi kita yang jatuh menjadi karakter-karakter yang ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan Anda dan saya. Memang dia harus disalib dan mati.
karena dia harus menebus kematian kita. Tetapi sesudah itu dia naik ke surga. Itu adalah gambaran daripada kehidupan kita. Jadi saudara, untuk mengalami pemeliharaan Allah, pada hal yang kedua adalah di tengah-tengah penderitaan pandemi seperti saat-saat ini, kita harus senantiasa berseru kepadanya di dalam doa dan percaya bahwa pandemi ini akan berakhir. Tapi jangan mabuk seperti Nuh, tetapi melayani Tuhan lebih baik lagi, lebih berkomitmen pada Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 21 mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemukan kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, supaya kamu berintegritas menjadi manusia baru. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Roma 8 Paulus mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan-keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kesempatan di masa-masa pandemi di mana kita berada di rumah, bacalah firman Tuhan. Mari keakuan kepribadian kita yang kedagingan kita rubah dengan karakter-karakter yang ilahi, sehingga kita nanti menjadi manusia yang berintegritas. Mulanya Nuh adalah seorang yang dipilih Tuhan, sehingga pada waktu air bah terjadi, keluarga Nuh diselamatkan. Tetapi kemudian di dalam Kejadian pasal yang ke-9 dia mabuk-mabuk. Saudara, bukan demikian maksud Tuhan. Tapi mari kita hari-hari ini, yang harus kita teladani adalah Tuhan Yesus, yang akan membawa kita kepada tempat di mana Dia ada sekarang, di surga. Saudara dikasihi Tuhan, karena itulah saudara, di masa-masa pandemi ini, bagaimanapun juga, mari kita tetap kepada peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Ada 6 hal yang harus kita taati pada pemerintah. Cuci tangan dengan sabun, cuci tangan bersih dengan sabun, memakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Yang kelima, batasi kegiatan. Dan yang keenam, siap untuk divaksin. Dan jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari dan minta ampun pada Tuhan. Ingat selalu baca Mazmur 91 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15, 16, 15, serta doa Bapa Kami. Karena itu mari saudara, kita harus taat dan setia. Saudara dikasih, mari kan kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu pada saat-saat pandemi ini Tuhan. Walaupun kami harus tinggal di rumah,
Namun kami yakin dan percaya Engkau ada di sana. Engkau memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan kami yang hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami semuanya. Mari urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Urapi Tuhan, urapi kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Supaya ketika kita berada di dalam rumah, kita tetap di dalam kehidupan kita bernyala-nyala di dalam Tuhan. Dan selalu setia taat untuk membaca firman, mau berubah di dalam kehidupan kita menjadi anak Allah yang hidup, yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, jamah anak-anakmu yang ada di rumah, yang sakit Kau sembuhkan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Kau beri jalan keluar Tuhan, yang bermasalahan Tuhan Kau berikan jalan keluar. Engkau adalah pemelihara kehidupan keluarga Tuhan. Engkau ada di dalam keluarga-keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga, anak-anak-Mu Tuhan, yang telah dibaptis dan menerima baptisan Roh Kudus. Hari-hari ini kami serahkan di dalam tangan penguasa-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu dan di dalam berkat-berkat-Mu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak terjadi masalah mengenai pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami nyatakan pandemi di dalam nama Tuhan Yesus berhenti. Dalam nama Yesus berhenti, dalam nama Yesus. Kita akan kembali di dalam kehidupan kita memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.